Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja yang diperbolehkan dalam sholat? Yang pertama, boleh sholat sambil menggendong anak kecil. Boleh. Ini berdasarkan hadis Abu Qatadah bahwa Rasulullah SAW pernah sholat sambil menggendong Umamah bintu Zainab, di mana beliau menggendongnya itu di sini nih, di pundak. Iya. Kalau beliau sujud, beliau letakkan. Kalau beliau berdiri lagi, gendong lagi di bawah. Hadisnya sahih, dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Kalau antum amalkan ini di tengah-tengah masyarakat, ya gempar. Iya. Ya dong. Apa ini? Aliran baru ini. Kalau masyarakat kita kan begitu ya. Melihat sesuatu yang baru itu bukannya dikritisi dulu, dilihat dulu dalilnya, tapi langsung dicap. Apa ini aliran baru ini? Namanya hadis ya selama sahih ya wajib kita terima kan begitu. Gak perlulah kita katakan ini dalilnya orang ini. Masya Allah. Iya. Yang kedua, yang diperbolehkan Pak, bergerak untuk keperluan. Bergerak untuk keperluan. Seperti berjalan yang sedikit, bukan berjalan banyak ya. Berjalan yang sedikit. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan Tirmidzi, Abu Daud, bahwa Rasulullah SAW pernah salat di dalam rumah menghadap ke pintu. Ya. Lalu rupanya pintunya terkunci. Lalu Aisyah datang mengetuk pintu. Maka Rasulullah pun maju, buka pintunya, balik lagi ke tempat semula. Boleh tidak? Boleh. Kalau pintunya dekat. Nah, kalau pintunya jauh nggak boleh. Batal sholatnya. Iya. Demikian pula gerakan seperti apa? Ya, kalau ada ular. Sebutkan dalam hadis dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW memerintahkan membunuh dua yang hitam dalam sholat, ular dan kalajengking. Jadi kalau antum lagi sholat ada kalajengking, bunuh aja dalam keadaan sholat, tidak perlu dibatalin. Demikian pula ular. Kecuali kalau ular anaconda Pak. Ularnya gede gimana? Lari aja udah. Demikian pula boleh dalam sholat akhi menengok untuk keperluan. Berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan Bukhari bahwasanya Rasulullah pernah mengutus seseorang untuk berjaga di sebuah bukit. Kemudian di waktu subuh ternyata penjaganya belum datang juga. Maka Rasulullah salat sambil menengok ke bukit tersebut. Salat subuh lagi. Kalau keperluan boleh. Kalau tidak perlu, maka kata para ulama makruh hukumnya. Kenapa? Karena al-iltifat itu termasuk ikhtilasun yakhtalisu syaitan kata Rasulullah. Menengok dalam sholat itu termasuk jambretan-jambretan setan. Ya. Kemudian gerakan-gerakan yang lain yang diperbolehkan yang disebutkan dalam hadis-hadis seperti apa? Kalau mau meludah, terkadang kan antum lagi pilek gitu kan. Terkadang kok keluar mau ditelan penyakit gitu kan. Mau dikeluarin dalam sholat gimana ini? Gampang, ya. Ambil tisu di kantong, langsung kemudian meludahlah di tisu, masukin lagi ke kantong. Gak masalah. Iya, bahkan disebutkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, inna ahadakum apabila seseorang dari kalian apabila sedang sholat, maka Allah berada di depannya. Janganlah ia meludah ke depannya, jangan pula ke kanannya, tapi meludahlah ke kirinya, atau dia ambil bajunya, lalu meludah ke bajunya, lalu digosok-gosok begini. Sholat lagi, selesai. Hadisnya ya, dikeluarkan oleh Muslim.
Nah, ini ikhwatul Islam. Jadi gerakan-gerakan yang sifatnya untuk keperluan boleh tidak? Boleh. Menjawab salam dalam sholat wajib. Tapi menjawab salam dalam sholat itu dengan cara apa? Isyarat. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah pernah sholat di Masjid Kuba. Kemudian para sahabat masuk dan mengucapkan Assalamualaikum, maka Rasulullah pun berisyarat. Begini isyaratnya, Pak. Ya, dengan apa? Punggungnya menghadap ke langit dan perutnya ke bawah. Begini. Ya. Kemudian yang diperbolehkan dalam sholat, boleh bertanya kepada orang yang lagi sholat kalau ada keperluan, dan boleh yang sedang sholat menjawab dengan gerakan. Ini berdasarkan hadis bahwasanya suatu ketika ya Rasulullah SAW sholat, ya kusuf, terjadi gerhana bulan. Kemudian Asma bintu Abu Bakar ya segera bertanya kepada Aisyah yang sedang sholat, Hasan matahiyah, ada apa? Adalah Aisyah lagi sholat. Aisyah ngacung ke atas. Maksudnya apa? Gerhana bulan. Lihat di situ Aisyah menjawab pertanyaan Aisyah siapa? Asma, padahal sedang sholat. Makanya kalau ya antum lagi nyariin kunci, kunci di mana? Istri antum lagi sholat. Tanya, kunci di mana? Istri antum langsung nunjuk. Boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Lil hajat. Kalau untuk ada keperluan. Tapi jangan jadikan permainan, Pak. Ya, haram hukumnya. Ya. Kemudian ya, sebagian ulama mengatakan boleh sholat dalam keadaan melihat mushaf, tapi khusus dalam sholat sunnah, tidak sholat wajib. Sebagian ulama mengatakan demikian berdasarkan riwayat dari Al-Qasim bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah sholat di bulan Ramadan, sholat taraweh dalam keadaan memegang mushaf, kalau memang tidak hafal. Iya. Dikeluarkan oleh Imam Abdul Razzaq. Kemudian juga diperbolehkan meluruskan kesalahan imam. Imam sedang sholat lupa, ya, maka itu diperbolehkan. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat lalu beliau lupa dalam sholatnya. Setelah selesai sholat, Rasulullah bersabda kepada Ubay, "Hai Ubay, kamu sholat bersama kami?" Ya, kata Ubay, "Iya." Kata Rasulullah, "Fama mana'ak? Apa yang mencegah kamu untuk meluruskan bacaan saya tadi?" Ya, di situ dikeluarkan oleh Abu Daud, Ibnu Hibban dengan sanad yang jayyid. Demikian pula boleh menangis dalam sholat, nggak apa-apa. Ya, namun Pak, adab dalam menangis dalam sholat, jangan mengeluarkan suara yang keras melengking. Kenapa? Karena kebiasaan Rasulullah kalau menangis itu beliau tahan. Makanya disebutkan Rasulullah pernah sholat dan di dadanya terdengar suara mendidih. Kenapa? Itu akibat menahan nangis. Adapun orang ya sholat nangis sampai melengking, wah gitu kan. Pertama udah ganggu orang sholat. Saya pernah jadi imam di belakang nangisnya kenceng, wah sampai lupa saya sampai di mana saya tadi, terkejut gitu. Ganggu. Iya, mengganggu. Demikian pula akhal Islam azan ya Allah wa yakum. Ya. Boleh mendaham dalam sholat untuk kalau dibutuhkan. Ya. Karena Rasulullah sabda, "Innahu la yaslu fiha syai'un min kalamin nas." Sesungguhnya sholat itu tidak berhak untuk dimasuki sesuatu dari perkataan manusia, sedangkan mendam bukan perkataan. Iya. Boleh juga kalau sedang sholat kemudian mendengar kabar gembira, kita mengucapkan Alhamdulillah sambil mengangkat dua tangan. Ini berdasarkan hadis bahwasanya ketika Rasulullah sedang sakit,
Ya, Rasulullah pernah terlambat dari sholatnya. Kemudian ya Abu Bakar disuruh jadi imam. Pernah waktu itu Rasul terlambat karena sedang mendamaikan dua kaum yang sedang tawuran. Kemudian akhirnya Rasul terlambat, diperintahkanlah Abu Bakar untuk jadi imam. Artinya sahih dari Abu Daud ya. Rupanya Rasulullah masuk sampai masjid, Abu Bakar sedang jadi imam. Maka para sahabat segera mengucapkan tepuk tangan. Abu Bakar pun menengok ke belakang, ternyata ada Rasulullah. Maka Abu Bakar pun segera mengangkat dua tangannya dan berucap Alhamdulillah. Lalu kemudian Abu Bakar mundur, Rasulullah pun maju jadi imam. Iya, itu boleh. Buktinya di situ Rasulullah tidak mengingkari perbuatan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Iya.